warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Herunisya dari jurusan Pendidikan Psikologi dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya ingin memaparkan dua teori, yaitu teori karir John Holland dan teori karir Peter M. Blow. Jadi simak video selanjutnya dan happy for watching. Jadi yang pertama, teori John Holland mengenai penggunaan materi teori karir John Holland terhadap peningkatan perencanaan karir siswa dengan teknik modeling. Jadi simak pemaparan materi. Jadi yang pertama, teori dasar pilihan karir berdasarkan teori karir John Holland. Mendasari teori Holland yang berasumsi bahwa kepentingan pekerjaan merupakan salah satu dari aspek kepribadian, dan karena itu deskripsi dalam pekerjaan individu juga terkait dengan deskripsi kepribadian individu. Teori Holland menjelaskan bahwa struktural interaktif karena teori Holland tersebut telah menyiapkan antara kepribadian dan jenis pekerjaan. Jadi Holland menggambarkan tipologi sebagai struktur untuk informasi pengorganisasian tentang pekerjaan dan individu, sedangkan asumsi tentang individu dan lingkungan yang bertindak satu sama lain merupakan komponen yang interaktif dalam teorinya. Dalam hal ini disimpulkan dalam proposisi asumsi formal teori Holland. Yang pertama, dalam budaya, orang yang paling dapat dikategorikan sebagai salah satu dari 6 jenis, yaitu realistis, investigatif atau intelektual, artistik, sosial, giat, dan konvensional. Yang kedua, ada 6 model lingkungan, yaitu realistis, intelektual, artistik, sosial, dan konvensional. Yang ketiga, individu akan mencari lingkungan yang membiasakan dirinya untuk melatih keterampilan dan kemampuannya, mengekspresikan sikap dan nilai dan keterampilan, kemampuan mengambil peran dan masalah yang menyenangkan. Kemudian selanjutnya, perilaku ditentukan oleh interaksi antar kepribadian dan lingkungan. Yang kelima, manusia akan menemukan lingkungan-lingkungan yang kuat dan memuaskan ketika pola-pola lingkungan tersebut menyerupai pola kepribadian mereka. Situasi ini berpengaruh pada stabilitas perilaku karena orang-orang mendapatkan banyak penguatan yang selektif dari perilaku mereka. Kemudian yang keenam, interaksi-interaksi yang tak sejenis merangsang perubahan di dalam perilaku manusia dan sebaliknya. Interaksi-interaksi sama dan sebangun mendorong stabilitas perilaku. Manusia cenderung untuk berubah atau menjadi seperti manusia yang dominan yang ada di dalam lingkungannya. Kecenderungan ini akan lebih besar jika tingkat kongruen antara individu dengan lingkungannya juga besar. Kemudian yang ketujuh, seseorang akan mengatasi inkongruensinya dengan mencari lingkungan yang baru atau dengan mengubah perilaku pribadi dan persepsinya. Kemudian yang terakhir, ada interaksi-interaksi timbal balik antara orang dan pekerjaan secara berturut-turut dan biasanya menuju kepada satu rangkaian kepuasan dan kesuksesan. Jadi, Holland juga menjelaskan bahwa mengembangkan preferensi untuk kegiatan tertentu sebagai hasil interaksi individu dengan budaya dan kekuatan pribadi, termasuk teman-teman, keturunan, orang tua, kelas sosial, budaya, lingkungan, dan fisik, bahwa kompetensi tipe kepribadian yang ditandai oleh pilihan mata pelajaran di sekolah itu ada ketertarikan pekerjaan dan pilihan yang tercermin dari kepribadian dalam memilih dan menghindari pekerjaan yang mungkin tidak cocok untuk lingkungan dan kegiatan tertentu. Kemudian ada pengertian perencanaan karir menurut teori karir John Holland. Karir merupakan suatu proses yang sengaja diciptakan perusahaan untuk membantu karyawan agar membantu partisipasi di tempat kerja. Sedangkan menurut Mastur atau
Triyono, perencanaan karir adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terarah dan terfokus dengan berdasar pada potensi atau minat, bakat, keyakinan, dan nilai-nilai yang kita miliki untuk mendapatkan sumber penghasilan yang memungkinkan untuk kita maju dan berkembang baik secara kualitas hidup maupun kuantitas atau kesejahteraan. Menjelaskan bahwa karir adalah urutan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dan perilaku-perilaku, nilai-nilai, dan aspirasi seseorang selama rentang hidup orang tersebut. Berdasarkan beberapa definisi menurut beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan karir adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang individu secara terarah dan sesuai dengan keputusan atau kemampuan yang dimiliki berdasarkan pada minatnya, bakatnya, keyakinannya, bahkan nilai-nilai yang ada di individu tersebut, serta mengetahui persyaratan pendidikan untuk karir yang diinginkan. Untuk memasuki karir, maka dibutuhkan syarat-syarat tertentu. Menurut John Holland, individu tertarik pada suatu karir tertentu karena kepribadiannya dan sebagai variabel yang melatar belakanginya. Pada dasarnya, pilihan karir itu dapat mengidentifikasikan terhadap stereotip okupasional tertentu. Penolakannya merupakan faktor penentu utama dalam pilihan karir. Harmoni antara pandangan seseorang merupakan faktor penentu utama pilihan karir. Oleh karena itu, okupasi yang disukainya membentuk model personal style, orientasi kesenangan pribadi atau model personal orientation. Merupakan proses perkembangan yang membentuk melalui hereditas pengalaman hidup individu dalam bereaksi terhadap. Jadi sampai ke tahap teknik modeling dalam perencanaan karir menurut teori John Holland. Jadi teknik modeling ini merupakan observasi permodelan yang mengobservasi seseorang lainnya sehingga seseorang tersebut membentuk ide dan tingkah laku, kemudian menjelaskan sebagai panduan untuk bertindak. Bandura juga menegaskan bahwa modeling merupakan konsekuensi perilaku meniru orang lain dari pengalaman baik ke pengalaman langsung maupun tidak langsung, sehingga reaksi-reaksi emosionalnya dan rasa takut seseorang dapat dihapuskan. Selain menurut Bandura, ada juga menurut Purwanto 2005 mengatakan bahwa modeling merupakan proses belajar melalui pengamatan di mana perilaku seseorang atau beberapa orang teladan berperan sebagai perangsang terhadap pikiran, sikap, dan perilaku subjek pengamat tindakan untuk ditiru dan diteladani. Membicarakan masalah karir, pasti yang terbesit di pikiran kita adalah masa depan. Pilihan karir seseorang yang nantinya akan sangat berperan penting dalam pencapaiannya di masa yang akan datang. Jadi sudah sepatutnya kita menentukan karir sejak saat dini. Kita sudah memikirkannya secara matang karena berdampak untuk kedepannya nanti. Namun pada kenyataannya dalam perencanaan karir peserta didik masih banyak di antara mereka yang merencanakan hingga membuat keputusan dengan tanpa pertimbangan karena ketidaktahuan siswa itu sendiri mengenai bakat, minat, kemampuan, dan lain sebagainya. Selain itu, optimalnya penentuan karir siswa juga tidak luput dari bantuan guru BK di sekolahnya. Guru BK dapat membantu sekiranya dalam hal menuntun dan juga mengarahkan, walaupun nantinya semua keputusan yang dipilih tergantung. Jadi selanjutnya ada teori karir Peter M. Blau. Jadi topik yang saya bawakan itu ada penggunaan materi teori karir Peter M. Blau terkait pertukaran sosial. Jadi simak video selanjutnya dan happy for watching. Jadi pembahasan pertama ada pengertian pertukaran sosial dan pertukaran yang tidak seimbang. Pertukaran sosial merupakan sebuah teori ilmu sosial yang berdasarkan gagasan bahwa hubungan dua orang diciptakan melalui proses analisa antara biaya dan manfaat. Pertukaran sosial biasanya terjadi karena adanya hubungan yang terjalin di dua orang yang sama membutuhkan antara satu sama lainnya.
Pertukaran sosial ini terbagi dua, yaitu pertukaran seimbang dan pertukaran yang tidak seimbang. Pertukaran sosial seimbang biasanya hubungan yang terjadi di mana keduanya mendapatkan keuntungan yang seimbang, sedangkan pertukaran sosial yang tidak seimbang sebaliknya berbanding terbalik dengan pertukaran yang seimbang. Jadi, pertukaran yang tidak seimbang ini salah satu pihak lebih besar untungnya dan lebih dominan antara keduanya. Pihak dominan biasanya lebih kuat dalam suatu hubungan yang terjalin. Pihak individu yang tidak dominan terpaksa mengikuti keinginan pihak yang lebih dominan dengan kerelaan hati agar juga bisa mendapatkan sebuah keuntungan juga yang lebih besar dan sebuah imbalan yang lebih besar. Jadi, pertukaran yang tidak seimbang biasa ketika pemberian imbalan kepada orang lain dan orang itu menerima imbalannya. Akan tetapi, pihak terkecil dalam pertukaran tidak seimbang hanya bisa melakukan kerelaan dan ikhlas terhadap imbalan yang diberikan walaupun tidak sesuai dengan harapan. Pihak yang besar dia biasanya lebih berkuasa dan lebih dominan, yang mana biasanya dia punya hak untuk memerintah pihak yang kecil. Jadi, teori Peter M. Blau tentang pertukaran sosial. Dalam pertukaran sosial, teori Peter M. Blau itu di mana ialah yang mengangkat masalah ini dari Skinner. Menurut Blau, fenomena dalam pertukaran sosial adalah pada saat manusia sangat ambisius akan ganjaran sosial yang diterimanya ketika sudah melakukan sesuatu, yang mana hal ini bersifat given, yang membawa manusia kepada asosiasi akan pertukaran itu. Karena hanya untuk mendapatkan ganjaran berupa ganjaran intrinsik atau ekstrinsik, ganjaran intrinsik ini berupa kasih sayang, pujian, kehormatan, dan ganjaran ekstrinsik ini berupa uang, barang, dan jasa. Jadi, persyaratan dalam pertukaran sosial adalah yang pertama, perilaku harus fokus terhadap tujuan yang akan dicapainya untuk mendapatkan imbalan dengan cara berinteraksi dengan orang ini. Yang kedua, bisa dengan perilaku harus punya tujuan untuk mencapai sarana guna memperoleh tujuannya itu. Jadi selanjutnya ada hubungan timbal balik antara karyawan dan bos. Jadi hubungan timbal balik antara karyawan dan bos ini bisa dikatakan sebagai pertukaran sosial. Jadi setelah saya memaparkan materi terkait hubungan timbal balik antara karyawan dan bos, di sini kita bisa menilai apakah ini pertukaran yang seimbang atau pertukaran yang tidak seimbang. Jadi masuk ke materi hubungan timbal balik antara karyawan dan bos. Hubungan karyawan dan bos adalah hubungan pertukaran sosial yang dimana kedua belah pihak mendapatkan keuntungannya masing-masing. Bos dan karyawan adalah dua pihak yang sama, ingin mendapatkan keuntungannya masing-masing sesuai apa yang ingin mereka inginkan. Jika ingin mendapatkan keuntungan itu, mereka harus rela untuk berjuang dan mengorbankan sesuatu untuk mencapai keinginannya itu. Bos di sini adalah pihak di mana dia adalah manusia yang harus bisa mengayomi dan menggerakkan karyawannya menjadi seorang bos. Tidak hanya bisa memerintah saja, tetapi bisa memberi contoh yang baik untuk karyawannya. Kemudian, seseorang karyawan juga harus bisa melakukan dengan sigap dan cepat setiap perintah atasannya. Setiap ada perintah atasannya, dia harus sigap dan cepat. Sebagai pihak kecil, karyawan harus bisa mengikuti keinginan bos agar bisa mencapai tujuannya itu. Tujuan dari seorang karyawan tentu untuk mendapatkan imbalan yang berupa uang dan barang. Karyawan harus bisa mengeluarkan potensi semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan imbalan yang lebih. Tapi sayangnya beberapa bos mereka selalu menganggap karyawan adalah bawahannya. Dia berhak penuh atas karyawan itu. Jadi biasanya di lingkungan kita itu kita banyak melihat faktanya di lapangan itu bos selalu menganggap karyawan itu bawahannya. Jadi padahal aslinya itu dialah pihak yang harus mengayomi karyawannya. Jadi bos menyuruh karyawannya untuk mengerjakan perintahnya. Jadi teman-teman, setelah memaparkan materi teori karir John Holland dan teori karir Peter M. Blau, mohon disimak baik-baik mengenai materi tersebut. Karena materi John Holland dan Peter M. Blau ini sangat penting untuk di dunia karir kita selanjutnya.
Jadi cukup itu saja yang sempat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Mohon dimaafkan apabila ada salah kata dan menyinggung perasaan individu. Mohon dimaafkan karena kita hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Jadi saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.